salam dari saya. Kembali kita tayang pada video pembelajaran materi IPA SMP kelas 7 membahas bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja yang menjadi ruang lingkup IPA. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, berarti ruang lingkup yang nanti bakal kita bahas, ya berarti nggak jauh dari yang namanya alam. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa saja yang ada di dalam alam? Jawabannya ada banyak. Ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada udara, ada sinar matahari, dan lain sebagainya. Namun secara garis besarnya, objek di alam itu dikategorikan atas dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik atau benda mati. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks sebagai berikut. Ada pengetahuan fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, panas, cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengetahuan kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian ada pengetahuan biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik atau yang sangat kecil seperti virus corona, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Terus, bagaimana caranya kita bisa mengamati, menyelidiki, dan mengenali tentang objek-objek IPA tersebut? Para ilmuwan zaman dahulu sudah membuat dan menyepakati sebuah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan IPA. Apa itu metodenya? Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Di dalam metode ilmiah terdapat beberapa proses yang harus dikuasai, yaitu pengamatan merupakan proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera ataupun alat bantu. Misalnya, mengamati seekor burung di atas dahan pohon dengan menggunakan indera penglihatan atau mata dan alat bantu, misalnya teropong. Kemudian yang berikutnya adalah membuat inferensi. Setelah kita melakukan pengamatan pada sebuah objek, maka selanjutnya adalah merumuskan penjelasan tersebut. Itulah yang dinamakan inferensi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan berbagai teori yang ada. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan dikomunikasikan. Jadi kita mengomunikasikan. Selanjutnya kita sampaikan kepada orang lain atau publik secara jelas dan terperinci, sehingga orang lain dapat memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Nah, sekarang saatnya kita harus tahu urutan langkah-langkah metode ilmiah yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, menguji kembali kesimpulan dengan percobaan ulang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa manfaatnya? Ya, adapun manfaat dari belajar IPA dalam kehidupan sehari-hari antara lain memahami berbagai hal di sekitar kita, berpikir logis dan sistematis, meningkatkan kualitas hidup, dan menyelesaikan masalah. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan fokuskan ke salah satu proses dari metode ilmiah, yaitu pengukuran. Nah,
Apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah sebagai bagian dari pengamatan. Mengukur merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa itu besaran? Yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Nanti pada materi selanjutnya kita akan membahas ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan satuan adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Dalam satuan internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar, contohnya panjang, satuan dasarnya meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan. Nah, sekarang kita lihat contoh. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 sentimeter sama dengan 1/100 meter atau 0,01 meter. Sebaliknya diperoleh 1 meter sama dengan 1/1000 kilometer sama dengan 0,001 kilometer. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pada tabel awalan satuan dalam satuan internasional dan kelipatannya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai besaran pokok. Ada 7 besaran pokok berdasarkan satuan internasional atau SI. Kita lihat ya tabel. Yang pertama panjang, satuannya meter. Massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya mol. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas. Luas itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang. Kemudian ada juga besaran turunan, contohnya kecepatan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, sekarang kita lihat tabel. Di sini ada beberapa contoh besaran turunan. Kita lihat ya. Ada luas, besaran turunan dari panjang, ya, itu panjang kali lebar, satuannya meter kuadrat. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Massa jenis, massa dibagi volume, satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan, yaitu perpindahan dibagi waktu, M per S. Percepatan, kecepatan dibagi waktu, M per S kuadrat. Kemudian ada gaya, yaitu massa dikali percepatan, satuannya Newton. Usaha, gaya dikali perpindahan, satuannya Joule. Daya, usaha dibagi waktu, satuannya watt. Tekanan, gaya dibagi luas, satuannya Pascal. Dan di sini ada momentum, massa dikali kecepatan, satuannya kilogram meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke satuan baku dan tidak baku. Apa itu satuan baku? Yaitu satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga sistem internasional.
Syarat satuan baku itu yaitu berlaku secara internasional, mudah ditiru, dan tidak berubah. Satuan dalam sistem internasional dibagi dua sistem, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, sekon. Nah, sekarang kita ke satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Yaitu satuan yang tidak diakui secara internasional yang hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Sebelum ditemukannya alat ukur, maka penduduk pada zaman dahulu menggunakan satuan tidak baku untuk pedoman pengukuran. Contoh satuan tidak baku antara lain hasta, depa, kaki, lengan, dan lain-lain. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai alat ukur. Alat ukur digunakan dalam pengukuran sesuai dengan besaran yang akan diukur. Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, tergantung pada skala yang ada. Semakin kecil skala yang digunakan, maka alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, penggunaan suatu alat ukur ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ketelitian hasil ukur, ukuran besaran yang diukur, dan bentuk benda yang akan diukur. Nah, sekarang kita akan lihat ada beberapa alat ukur. Sini menyangkut alat ukur panjang, massa, dan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat. Sini ada gambar alat ukur panjang, yaitu mistar. Ini sudah sangat umum kita pakai. Mistar atau penggaris, yaitu alat ukur panjang yang biasa mengukur panjang dan lebar benda. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua, jangka sorong. Ini dia gambarnya. Jangka sorong sering digunakan mengukur diameter bola kecil, tebal uang logam, maupun diameter dalam tabung. Terdapat dua jenis skala pada jangka sorong. Yang pertama itu adalah skala utama, yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. Dan yang kedua itu skala nonius. Ini dia skala nonius, yaitu skala pada rahang yang dapat digeser. Yang ketiga, masih dalam besaran pokok panjang, bisa digunakan mikrometer sekrup. Ini dia gambarnya, perhatikan. Yaitu alat ukur yang difungsikan mengukur diameter benda tipis, misalnya plat. Di mana mikrometer sekrup terdiri atas dua bagian, yaitu selubung yang sering disebut dengan poros tetap dan selubung luar, poros ulir. Nah, skala pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir itu namanya skala nonius. Skala utama mikrometer sekrup mempunyai skala dalam milimeter, sedangkan skala noniusnya terbagi dalam 50 bagian. Satu bagian pada skala nonius mempunyai nilai 1/50 kali 0,5 mm atau 0,01 mm. Oke, sekarang kita beralih ke alat ukur massa. Kita lihat di sini ada neraca Ohaus 3 lengan. Ini dia gambarnya. Nah, namanya neraca Ohaus 3 lengan. Berarti mempunyai lengan berjumlah 3 dan 1 cawan tempat bendanya. Neraca ini merupakan alat ukur massa yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Nah, sekarang kita lihat. Ada neraca digital
yang merupakan alat ukur massa yang sering digunakan di dalam laboratorium, menimbang bahan-bahan yang akan dipakai dalam praktikum. Nah, yang ketiga, neraca analitis 2 lengan. Ini dia, lihat gambarnya. Ini banyak dipakai di toko-toko emas. Nah, sekarang kita lihat neraca pasar yang sering digunakan di pasar. Ini dia, lihat gambarnya. Disebut juga neraca mekanik meja. Nah, sekarang kita masuk ke alat ukur waktu. Sini ada arloji. Itu sering kita sebut dengan jam tangan. Nah, ini ada stopwatch. Kita sudah sangat kenal dengan stopwatch. Yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan. Demikian tayangan video kali ini. Kita akan bertemu pada tayangan-tayangan berikutnya. Tetap semangat dan tetap menjaga protokoler kesehatan. Terima kasih.